Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ibadallah. Jamaah sidang khutbah salatul Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat lapang, nikmatul hidayah, hidayatul Islam, sehingga kita bisa menghadiri salat Jumat ini karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman kepada hari akhir. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa, sebelum khutbah dimulai, kami mewasiatkan kepada kami pribadi dan kepada jamaah untuk senantiasa menjadi insan yang bertakwa, mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sidang khutbah salatul Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Saya akan cukupkan pada kesempatan khutbah kali ini dengan mengutip ucapan seorang ulama, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yang beliau hidup di abad yang ke-7 Hijriah, kira-kira 700 tahun yang lalu. Beliau mengatakan sumber fitnah dari dua tipe manusia. Sumber fitnah di muka bumi ini pada dua tipe manusia. Yang pertama ialah al-alimul fajir. Seorang yang berilmu tapi fajir. Pada bab sebelum yang kita baca pada kitab saya dijelaskan fajir di sini ialah mencintai dunia dengan sangat. Jadi tatkala ia mencari ilmu, mengajarkan ilmu, dia tidak diniatkan kecuali dikarenakan dia suka dengan dunia. Tipe orang yang kedua ialah al-abidul jahil. Al-abidul jahil. Seorang ahli ibadah, suka sholat, suka puasa, haji, ya. Tapi apa? Dia jahil. Tidak tahu, bahkan tidak mau untuk mencari ilmu. Bahkan kalau kita baca secara semua nanti apa? Bahkan orang abid ini, seorang ibadah ini sampai keluar dari agama tanpa ia sadari. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa saja pembatal-pembatal Islam. Padahal al-i'rad anil Islam, berpaling dari syariat Islam sendiri itu sudah merupakan apa? Pembatal keislaman. Kalau kita mau membaca risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari 10 pembatal.
Beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, mengutip ya, perkataan Sufyan bin Uyainah, "Ihdharu fitnatal alimil fajir wa fitnata 'abidil jahil." Hati-hatilah kalian wahai manusia dari fitnahnya seorang yang alim tapi fajir, dan fitnahnya seorang yang ahli ibadah tapi jahil. Kalau dia ibadah modal semangat. Ya. Orang Nasrani bikin perayaan ini, dia bikin juga. Kalau ditanya apa dalilnya, pokoknya demikian. Kalau ditanya, bukan saatnya kita sibuk masalah khilafiyah seperti ini. Bukan masanya lagi kita membahas mana bid'ah, mana sunnah. Na'udzubillah. Kata beliau, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli muftanun. Karena sesungguhnya fitnah kedua tipe orang ini merupakan fitnah bagi orang-orang yang terfitnah, yakni kebanyakan orang awam. Ini merupakan talbis iblis. Lihat, saat seseorang sudah diberi taufik oleh Allah untuk jadi seorang thalabul ilmi, tapi Allah hamparkan dunia dan dia tidak kuat. Dan celaka orang seperti ini. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, ya, hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah. Inna u'tiya radiyah wa in lam yu'ti wa inna lam yu'ta lam yarda." Celaka. Siapa yang celaka? Yakni hamba dinar, hambanya dirham. Kalau sekarang hambanya rupiah, hambanya dolar, hambanya pakaian sutra, pakaian yang halus, suka dengan gemerlap dunia. Apa ciri-cirinya? Jika ia diberi, dia senang. Dan jikalau dia tidak diberi, dia tidak senang, marah. Oh, ada seperti ini thalabul ilmi, Ustaz. Ada. Sampai geger di internet ya. Dikasuskan. Tidak mau ngisi karena apa? Oh, gak pas untuk ngawai tarifnya. Tidak sesuai tarif. Seperti ini akan terfitnah orang-orang awam. Loh, Islam seperti itu. Nah, kok mending pastor ya? Ya seperti itu fitnah. Saya tidak membahas apa hukum menerima gaji dari guru ngaji loh ya. Karena boleh. Tapi yang titik poinnya ialah ia mempersyaratkan. Dia pasang tarif. Kalau tidak, ya tidak ngajar. Saya tidak mempermasalahkan guru SD itu enggak. Dan itu hak mereka, bahkan lebih berhak daripada seorang karyawan umum. Mereka lebih berhak dimuliakan. Ya. Ini pembahasan lain. Kenapa seperti ini jadi fitnah? Kalau seorang ulama atau seorang yang berilmu sudah tertancap pada dirinya itu cinta dunia, rakus. Apa yang terjadi? Akan hilang objektivitas. Sudah hilang nanti apa? Nahi mungkar yang murni. Kenapa? Oh, nanti berkaitan. Oh, ngisi diundang di Kemenku, Kementerian Keuangan. Oh, jangan sampai bahas riba. Ngisi di kepolisian. Oh, jangan sampai bahas masalah riswah. Maka akan hilang objektivitas Islam gara-gara orang ini. Kenapa? Khawatir nanti tidak disangoni amplop. Ini padahal Allah sudah beri taufik dia jadi seorang penuntut ilmu, seorang guru, seorang ustaz. Tapi iblis menyesatkan ke pintu cinta dunia.
Tipe yang model 2. Seseorang itu sudah dijadikan, alhamdulillah, senang sedekah, senang infak, senang sholat di masjid, senang puasa sunnah, senang zikir, senang sholawatan. Tapi tidak mau belajar. Akhirnya seseorang banyak amalannya, ternyata terjatuh kepada kesyirikan. Tidak tahu kalau itu syirik. La in asrakta la yakhbatuna amaluka. Niscaya apa? Jikalau kamu berbuat syirik, niscaya pasti akan lebur amalan solehmu. Dia mati dalam keadaan syirik, belum bertobat, maka amalannya ketika ia dihitung, ya, balik sampai dia wafat, Allah hanguskan semua amalannya. Amalannya banyak, tapi tidak sesuai tuntunan, tertolak. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya. Barang siapa yang mengadakan suatu ibadah amaliyah dalam agama Islam, ya, tidak sesuai apa yang beliau Rasulullah SAW tuntunkan, Islam ajarkan, maka amalannya itu tertolak, tidak dianggap suatu amalan, bahkan diancam dengan neraka. Padahal sudah diberi taufik apa? Sudah diberi taufik untuk jadi seseorang yang gemar ibadah. Ini taufik ya, kita syukuri. Tapi apa? Ternyata dibuat jadi malas. Malas untuk mencari ilmu. Malas untuk mencari al-haq. Mencari mana yang sunnah. Aku lupa lihat wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man walah ma ba'd. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Demikianlah tipu daya syaitan. Dan kira-kira apa nanti ketika orang-orang seperti ini bertemu dengan kawannya dulu ketika di dunia? Siapa kawannya? Setan tadi. Setan akan dengan enaknya, ya, akan menjawab nanti. Kama sali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Surat Al-Hasad. Permisalan, ya, yakni menceritakan tentang kisahnya orang munafik, ya, yang menipu orang Yahudi dari Bani Qainuqa. Permisalannya ialah seperti tipu daya setan. Ketika setan itu mengatakan, membisikkan kepada manusia, ukfur, berbuatlah kafir kamu. Tentu berbuat kafir ini perintahnya tidak berbuat kafir. Perbuatlah ini dengan dihiasi perkataan-perkataan yang indah. Ya. Yang namanya riba dikatakan bunga, diperhalus. Dana hibah. Yang namanya zina dikedok dengan apa? Mut'ah. Atau mungkin apa? Milkul yamin. Yang dikatakan riswah, suap, sogok. Oh, ini pelancar, administrasi, apa? Administratif. Ukfur. Berbuatlah kufur kamu wahai manusia. Maka tatkala manusia itu berbuat kufur, masuk neraka, datang kepada iblis. Iblis itu menjawab apa? Inni bari'un minka. Oh, saya berlepas diri dari Anda. Kenapa? Salahnya gelem dhisik. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya saya takut kepada Rabbul Alamin. Ini kata iblis. Maka tatkala keduanya, yakni iblis dan manusia, mereka kembali ke dalam neraka. Khalidaini fiha. Keduanya
iblis dan manusia tadi yang kafir masuk ke dalam neraka selama-lamanya kekal. Dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Yang pertama, zalim karena menipu. Karena memang cita-citanya iblis itu apa? Menyesatkan anak cucu Adam. Sudah bersumpah. Nipu. Syubhat. Dan yang satunya masuk neraka karena apa? Berbuat kufur. Maka kuncinya ialah seseorang yang apa? Alim, tapi fajir. Banyak-banyaklah apa? Sedekah. Supaya apa? Sedekah itu bisa menghilangkan kecintaan dunia. Siapa orang yang paling bertakwa setelah Nabi Muhammad SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala Umar datang dengan hartanya, setengah harta. Ya, total harta bagi setengah kasihkan kepada kaum muslimin. Wah, Abu Bakar Siddiq gak mau kalah. Datang seluruh hartanya dikasihkan kepada kaum muslimin di hadapan Rasulullah SAW. Ini orang yang paling bertakwa. Semakin banyak hartanya, tidak semakin takut kehilangan dunia. Karena mereka apa? Mereka taruh dunia itu hanya di tangan, tidak sampai di hati. Utsman bin Affan, kasihkan 100 onta, beserta isi emas, untuk perbekalan kaum muslimin untuk berangkat di medan jihad. Dan selainnya banyak sekali. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu punya kebiasaan kalau bulan haji menghajikan para ulama yang rumahnya jauh ataupun yang miskin atau orang-orang yang sekitarnya tetangganya 1000 orang. 1000 orang atau 100.000 orang, saya agak lupa. Supaya apa? Bisa mengikis kecintaan terhadap dunia. Dan ingatlah ya, seorang yang berilmu itu sangat besar pahalanya, ya. Gak usah lagi terkalahkan dengan dunia. Yang kedua, orang yang tipenya tapi siapa tadi? Abid, seorang ahli ibadah tapi jahil, ya udah belajar. Satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Mu'amiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki atas seseorang kebaikan, kalau Allah itu menghendaki seseorang itu jadi orang yang baik, khairan, baik di dunia dan baik di akhirat, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan orang tadi, Allah akan beri taufik, jadikan ia seorang yang faqih, faham tentang ilmu agama. Tuh, faqih masalah agama ini enggak instan. Enggak sekedar sekali 1 hari 2 hari datangi daurah, enggak sekedar beli jubah, beli peci, ngingu jenggot, tidak sekedar itu. Tidak sekedar belajar bahasa Arab, mukadimah kok, besok enggak hadir lagi, tidak. Tidak hanya sekedar menghafalkan Al-Qur'an 30 juz, tapi juz 30 saja, bukan. Tapi sedikit demi sedikit terus. Sehingga apa? Mengangkat kejahilan apa yang ada pada dirinya, sehingga apa? Yufarriqul haqqa wal batil. Yufarriqut al-hidayah wad dhalalah. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia bisa membedakan mana itu jalan hidayah, mana jalan dhalalah, kesesatan. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua menjadi seseorang yang berilmu dan mampu meninggalkan dunia karena Allah, mencari dunia sekedarnya saja. Apabila Allah beri rizki, maka jadikan rizki yang banyak itu sebagai apa? Alternatif jalan pintas masuk surga. Banyak sedekah. Apabila kita diberikan semangat untuk ibadah, maka semoga ibadah kita ini didasari ilmu. Carilah ilmu. Semoga Allah mudahkan kita semua masuk ke dalam surganya dan dihindarkan dari neraka sejauh-jauhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunin. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin wa fi Pakistan wa fi kulli makan
waddamir a'da'ad-din. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Waddamir a'da'ad-din, waddamir a'da'ad-din, waddamir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.